menyimpan sejuta kisah misteri, menyimpan sejuta hawa maut. Karena tidak sedikit korban yang berjatuhan di lokasi ini tanpa mereka sadari bahwa kawah ini menyimpan energi yang sangat besar, energi kematian. Ada yang merangkak mas naik ke atas, merangkak sampai ke atas. Saya nggak ngeliat tuh, begitu sampai dekat api unggun loh, bang, kenapa saya bilang kayak gitu. Terlepas dari teman-teman mau percaya atau tidak, inilah kisah saya. Kisah yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama saya Mandra, rekan saya Om Oki, serta tim kita dari 7 Rupa yaitu Mas Arya Sena. Beliaunya adalah salah satu dari penjelajah gunung-gunung, terutama di gunung seluruh Indonesia. Sudah ratusan kali dijejaki oleh beliaunya. Kali ini beliaunya akan menceritakan salah satu gunung di Jawa Barat. Tapi sebelum itu, tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Kisah ini tentunya dari pengalaman pribadi saya, mas. Kisah yang terkadang melampaui batas-batas logika kita sebagai manusia. Karena manusia hidup di muka bumi ini ada yang terlihat dan tidak terlihat. Bagaimana kita diciptakan dari sesuatu yang tidak terlihat dan menjadi terlihat. Percaya atau tidak, saya kembalikan kepada rekan pekan. Jadi begini kisahnya. Oke. Seperti biasa lah, aktivitas pendakian itu karena kita organisasi, jadi memang mas banyak lah. Selain aktivitas pendakian yang lepas tanpa harus menggunakan bendera organisasi, juga banyak sekali aktivitas pendakian yang menggunakan lambang-lambang atau atribut organisasi, bisa dikatakan pendakian bersekolah. Kejadian ini ketika pra pelantikan angkatan kedua. Seperti biasa, seremonial ini dilakukan untuk memilih ya, atau kita mencari calon-calon anggota baru yang berkualitas. Tidak hanya kuantitas yang kita cari, tapi bagaimana kualitas mereka juga baiklah, mumpuni paling tidak mendekati keprofesionalisme dalam melakukan pendakian. Sebagai acara resmi, kita sebelumnya sudah merencanakan dengan baik, mulai dari berapa lama, misalnya pokoknya checklist di lapangan itu semua sudah direncanakan. Sampailah hari H, ritual itu seperti biasa. Ya, saat itu di sekretariat itu sudah diatur lah panitia penyelenggaranya, seksi-seksinya. Mungkin jumlah pesertanya saat itu sekitar 15-20 orang. Tepatnya saya agak lupa gitu. Ya setelah semua udah siap, mulai dari preparing di sekretariat, kita cek and recheck logistik, perawatan dan lain-lain, fix, aman. Kita seperti sebelum-sebelumnya kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor. Nah, di Bogor itu kita charter karena cukup banyak pesertanya, biar nggak terpisah-pisah. Kalau angkot kan kita nggak bisa dalam satu satuan. Kita charter angkot sampai ke Cibatok. Nah, sepanjang perjalanan ini saya agak di jalan itu saya agak los. Di Cibatok kita kembali lagi melakukan pengecekan logistik karena di situ termasuk masih murah pak ya, harga-harga logistik, sembako dan rokok. Setelah dipastikan semuanya udah ready, kita charter angkot lagi sampai ke daerah Pasir. Kita berangkat sore nih, agak lupa. Kita berangkat sore dari Sekre, jadi sampai Pasir itu udah menjelang maghrib. Karena ini acara resmi, setelah kita sampai lokasi pak di Pasir Rengit, biasa istirahat dulu,
makan, rokok, santai. Nanti selepas maghrib dia apel pembukaan. Apel pembukaan ini diisilah dengan berbagai acara resmi. Biasalah apel, namanya juga apel baris berbaris, baca-baca apa namanya ikrar gitu. Setelah itu kita mulai bergerak menuju ke kali besar, di mana nanti siswa akan mendapatkan penggojolokan secara fisik juga secara psikis. Pada fase pertama ini dari Pasir Ngit sampai ke Sungai Besar sebelum nanti kita masuk ke Ratu, itu seluruh rombongan aman-aman aja, masih amat nggak ada masalah. Kita bergerak malam, lepas dari Pasir Ngit kita naik bukit. Ya dulu posisi Pasir Ngit masih belum seperti sekarang yang udah rapih ditata dengan baik. Dulu itu masih semak-semak, licin, dan masih banyak ular, dan ularnya itu sangat berbahaya. Ular gunung salak, dia pendek, bugel guys. Habis itu kita masuk hutan pinus, becek mas, naik agak ngetrek sedikit. Habis itu kita turun ketemu kayu pertama, hutan pohon tirai, jalur parah sekitar setengah jam, ketemu lagi hutan tirai, standar jalan 20 derajat 30 derajat. Itu nanti kita melewati medan basah karena gunung salak ini terkenal dengan kondisinya yang sangat lembab, curah hujannya tinggi. Lewatin kali-kali kecil, nanti kita di tengah-tengah kali, terus masuk lagi hutan tirai, kira-kira 2 jam. Karena kita tim besar, jadi pergerakan lama, sampailah kita di target pertama kita. Jadi membuka base camp di sini. Setelah persiapan matang, semua yang udah jadi, siswa tuh mulailah mendapatkan materi sekaligus praktek. Saya nggak ikutan waktu itu karena udah dihandle oleh panitia pelaksana. Menjelang akhir sesi dari penerapan materi, ada sebuah kejadian. Nah, dari situ ada kita menemukan ulat bulu, tapi sebesar ini. Itu dia ada di paha salah seorang calon anggota kita. Nah, jadi ular bulu, logika gak sih? Ular bulu, Mas Mandra, segede gini, tapi ular bulu, bukan ular keket, bukan ular, bukan. Kuning, warnanya kuning, merah, Hitam. Dia diem nempel di paha. Itu sampai senior pada bingung kan. Terus laporan ke saya bilang, saya juga geli nih. Saya bilang nih jangan diambil pelan-pelan, jangan sampai bulunya rontok. Soalnya yang kecil aja sah. Tapi bergerak gitu pelan-pelan. Oh diam. Akhirnya diambil pakai kayu sama si Ambon itu kalau nggak salah, calon anggota. Dipindahin pelan-pelan, ditaruh di semak pelan-pelan. Selesai ditaruh, kita meleng sedikit, kita cek, itu udah nggak ada mas. Jadi ulatnya seperti hilang gitu. Tapi ya nggak masalah. Ular gaib juga ya, Pak. Kemudian kita masih biasa aja. Nah, sepanjang malam di sini ada beberapa kejadian. Kalau saya sih nggak begitu ngalamin ya. Jadi kan peraturannya Itu kan jerit-jerit itu ular. sadar si bunga itu lagi tidur. Oh, Dia lagi tidur posisi. Jadi nggak tahu. Waktu diambil aja dia nggak tahu. Posisinya lagi istirahat. Selesai itu kejadian itu berlalu, malamnya tuh ada beberapa laporan pagi-pagi. Katanya banyak yang cekingikan. Tapi malam itu saya nggak ada berapa mas. Karena kan saya capek lah. Bisa dikatakan saya langsung istirahat. Jadi malam itu siswa ditidurkan di atas air semua. Supaya tahu lah rasanya jadi survivor itu nggak enak gitu. Ingat kata datang pagi, ya, pembekalan lagi materi mas. Pembekalan selesai. Sekarang udah nggak ada apel. Cuman istilahnya inilah jogging lah ya, senam pagi. Terus ya kita biasa lah di lapangan itu mas pencinta alam buat nambah semangat, masak, makan, packing, mulai bergerak kita menuju ke Kawah Ratu. Dari Kali Besar ke Kawah Ratu maksimal itu 40 menit, itu udah paling lama. Jadi nggak terlalu jauh. Di sini nanti kita lepas kali masuk hutan tirai, ketemu kawah mati pertama. Di sini tahun 93 pasca 1 minggu kejadian itu saya ada di lokasi, ada orang meninggal di situ. Tinggal barelnya ada. Kita lewat itu naik ke atas, turun lagi ketemu kawah mati kedua. Naik sedikit, turun sampailah kita ke kawah utama yaitu Kawah Ratu. Sebuah tempat yang luar biasa indah Mas Manda. Oke, bagus tempatnya. Tetapi di balik keindahan Kawah Ratu menyimpan sejuta
kisah misteri menyimpan sejuta hawa maut. Karena tidak sedikit korban yang berjatuhan di lokasi ini tanpa mereka sadari bahwa kawah ini menyimpan energi yang sangat besar, energi kematian. Tetapi pada saat itu memang sosialisasinya kurang karena medsos tidak seperti sekarang. Jadi buat teman-teman yang bermain, berkunjung ataupun melakukan aktivitas di lokasi ini, mohon diperhatikan posisi kita. Karena pasca hujan deras, daerah ini sangat mengancam jiwa kita. Karena massa air itu jauh lebih berat daripada massa udara. Ketika massa air turun ke bumi, otomatis gas beracun yang ada di dalam biasa terdorong ke atas. Nah, konsentrasi yang besar gas belerang ini bisa menyebabkan paru-paru kita pecah ataupun organ pernapasan kita, organ dalam itu bisa hancur. Nah, itulah korban kebanyakan yang meninggal di Kawah Ratu adalah menghisap atau menghirup gas beracun tanpa mereka sadar. Karena itulah rekan-rekan, saya mohon atensinya kalau bermain ke sana, tolong perhatikan pasca hujan deras. Walaupun gak hujan deras ya hati-hatilah. Tetap waspada lah ya. Itu belerang pekat berarti ya? Ya, jadi konsentrasi tertentu kalau ketika hujan deras itu konsentrasinya tertentu ya, di titik tertentu itu sangat pekat dan itu mematikan. Nggak akan selamat menghirup dikit aja udah pasti. Soalnya nanti ya kira-kira 24 jam kemudian kita akan menyaksikan sebuah pemandangan yang 180 derajat terbalik dari keindahan yang kita saksikan ya. Jadi ketika kita sampai area Kawah Ratu, anak-anak kembali dibariskan, kita tahu resikonya berada di sini. Kita perhatikan arah angin dengan baik, di mana kita bisa meminimalisir semua kecelakaan yang diakibatkan oleh gas beracun. Dibentuklah tim untuk melakukan penyeberangan areal berbahaya. Kenapa dibentuk tim? Karena ini kalau kita bergerak langsung, kalau misalnya ada apa-apa bisa jadi korban semua gitu. Bukan berarti menumbalkannya ini depan, tidak. Kenapa senior-senior duluan yang disuruh nyebrang? Karena mereka yang berpengalaman, jadi tahulah untuk membentuk jalur. Ini lewat sini aman, lewat sini aman, lewat sini aman. Nah, kita nanti tinggal ikutin tanda-tanda yang dibuat oleh tim pembuka tadi. Itulah tekniknya ketika kita menyeberangi areal berbahaya, terutama yang berurusan dengan gas beracun. Nah, tim pertama lewat, mereka ngasih kode bendera. Kalau kuning bahaya, kalau putih aman, ya istilahnya itulah. Mas Mandra lebih tahu lah, makanya kita punya kode-kode di lapangan di mana nggak harus teriak-teriak lah. Kalau nggak terhalang kabut. Kode aman, baru setiap siswa tuh di cover oleh senior untuk melakukan gerakan di lokasi. Singkat kata, sampailah kita di seberang. Kita naik dari jalur Bogor. Nah, ketika kita sudah di seberang Kawah Ratu, kita akan turun melewati Sukabumi. Sampai di sini Mas Mandra, buka tenda, pemantapan, biasalah materi pemantapan dan lain-lain. Saya mau istirahat santai. Itu udah sekitar jam 1 siang. Kita di saat kita lagi santai-santai gitu, nggak lama datang nih dari arah Sukabumi. Mas, Pak, adalah mungkin 10 orang lebih, satu rombongan. Mereka lewat aja. Nggak apa-apa sih, bukan tempat saya, mau permisi, mau ya urus mereka. Bukan kita ini yang gunung, ini kita cek kan. Saya pikir awalnya mereka hanya mau berkunjung ke areal kawah, habis itu mereka akan membuka base camp di luar ring yang berbahayanya atau ring 1. Cuma datang, duduk santai, terus mereka akan kembali ke ring yang aman. Ternyata tidak, Pak Sandra. Mereka datang langsung ke lokasi, masuk ke ring 1 yang berbahaya. Hati ini udah mulai gak enak nih. Cuman kan kalau melakukan peneguran, siapa saya? Polhut bukan. Iya betul. Man bisa deg-degan. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Mereka tuh, wah begitulah. Mungkin saat itu mereka kan kayaknya udah pada kerja lah, rombongan anak. Kalau saya kan bawanya rombongan anak sekolah, mungkin ya bocah ingusan semua kali ya. Udah lama mereka bikin tenda. Kita juga udah rapi semuanya, hujan deras Mas. Hujan deras. Mas, itu sampai kayak ditumpahin dari laut. Deras-derasnya hujan. Nah, menjelang maghrib hujan itu baru berhenti, tetapi ada tanda-tanda yang luar biasa Mas.
Saya seumur umur ke Kawaratu dari tahun 92 nggak pernah menyaksikan kabut, tetapi membentuk seperti bayangan manusia. Saat itu gimana? Tapi seperti itu, seperti bayangan manusia ini, Mas. Dan warnanya itu kadang merah, kadang kuning, kadang biru, seperti terkena bias cahaya matahari. Indah, juga dibarengi oleh suara seperti seruling. Jadi kalau sekilas didengar seperti suara angin, tapi kalau kita perhatikan benar-benar itu seperti seruling. Ini saya sampai ini pertanda apa? Salah seorang dari korban ini naik ke atas. Karena situasinya ini berbahaya, tanggung jawab moral lah paling tidak. Saya sampaikan lah kondisinya. Bang, abang ada di ring yang berbahaya, ring 1. Itu posisinya mengeluarkan asap belerang. Dalam situasi tertentu, konsentrasi gas beracunnya ini bisa sangat. Tetapi jawaban yang saya dapat dari beliau ini, si calon korban ini nggak mengenakan, dan saya pun merasa nggak punya hak lah untuk marah di situ. Akhirnya saya, ya udah bang, saya minta maaf kalau abang udah sering kesini, udah bolak-balik saya mah anak kemarin sore mah maaf atas kelelahan. Iyalah lu atau apa? Udah senior. Sama dia tuh. Dan bakar-bakaran ya mas. Terus pemantapan biasa, anak-anak udah saya petakan. Lu boleh turun ke bawah tapi nggak boleh ke area sini ya. Lu boleh ke area bawah karena di situ tidak ada hembusan asap belerang. Jadi semua anak-anak diarahkan ke bawah. Saya bilang perhatikan dulu arah angin, kalau mau arah situ ya jangan di atas saja. Dicek ternyata arah angin aman, ya udah saya persilahkan rekan-rekan untuk meneruskan prosesi pelantikan. Bukan pelantikan, pelantikan, pemantapan. Pas lagi berjalan itu, siswa ditinggal satu-satu sambil diawasi. Tiba-tiba ada yang merangkak mas naik ke atas. Merangkak sampai ke atas. Saya nggak ngeliat tuh, begitu sampai dekat api unggun loh, bang, nafas bilang kayak gitu. Dia diem tuh, ngamperin. Mungkin malu kali ya, karena siangnya kan habis. Ya, Peringatan. Iya, itu juga mas. Apa ya sih pecinta alam memang ada gunanya, kepake juga. Habis inilah ini alam misalnya. Jadi kayaknya ada malu. Gitu. Tapi kita nggak lihat masalah mereka tadi siang kayak gimana di luar itu, di luar apa namanya istilahnya. Kita kalau memang harus ada kejadian apapun kita harus sigap, walaupun tadi siang kita disakitin rusak. Ketika melihat mereka butuh pertolongan, orang riset, bang, sini laptop, ada apaan katanya. Teman saya pingsan, 1 orang, terus yang 7 orang buta bang. Terus saya bilang, mas, bang, kan aneh udah bilang tadi bang, itu daerah berbahaya bang. Bang malah ngeledek kita. Ya udah bang, sekarang gini aja, abang diem di sini. Langsung saya panggil anggota saya, cek arah angin kemana? Sini. Oh ya udah. Baru tuh saya kasih teknis penyelamatan di tempat yang sangat berbahaya. Ini hitungannya tempatnya sangat berbahaya. Karena yang diurusin ini bukan arus deras. Ya kalau arus kita bisa lihat nah, kelihatan V. Kelihatan di bawah tuh V. Wah ini arusnya deras nih. Kalau ini kan nggak kelihatan. Mas Mandra, ini gas yang terhirup selesai. Kalau penolong itu nggak paham, ya dia akan masuk juga ke dalam zona maut. Kita kan masuk ke dalam zona maut, ya dia termasuk orang yang diintai maut dan bisa jadi korban. Makanya saya kasih penjelasan dulu. Masker, slayer basahin, tapi tolong jangan sampai 60 detik ya. Kalau bisa usahakan cek berdasarkan arah angin. Lu masuk lokasi, cek, selamatkan. Yang bisa lu selamatkan dulu, keluarkan dari ring 1. Tempat di mana konsentrasi gas beracun itu sangat tinggi. 2 orang ini saya kasih pemantapan. Soleh yang kemarin saya sebut namanya, sama si Batak turunnya, sama si Tulang juga turun. Setelah mereka turun bisa menyelamatkan beberapa orang yang ada di dalam ring pertama tadi ini. Mereka laporan ke saya, bang 1 orang di dalam nggak bisa ditarik gitu. Yaudah, prioritas yang bisa diselamatkan dulu, angkat langsung ke tempat aman. Ini bawa tuh pak satu. Setelah rekan-rekan korban semua udah ada di zona aman, baru saya bentuk tim. Karena ini yang ada di lokasi ini, zona tempat konsentrasi gas beracun. Ini
pergerakannya harus cepat. Saya kasih masukan dulu. Tim 1 saya yang mengangkat dan mengeluarkan jenazah dari zona maut atau di dalam tenda, tempat di mana konsentrasi gas beracun itu sangat tinggi. Setelah saya keluar dari dalam tenda mengeluarkan korban, saya harus berlari ke tempat segar. Korban ini harus segera di roll. Tim kedua angkat lagi sampai nanti kita masuk ke zona yang gas beracunnya itu sudah dijauhkan oleh alat. Siap? Setelah saya berikan materi siap, pokoknya setelah gue masuk, gue nggak nyampe 1 menit ya. Gue keluar, ini jenazah harus langsung, bukan jenazah, ini korban langsung harus diambil. Estafet jadinya ya. Estafet ya. Begitu nanti saya keluar tenda, ini udah harus siap nih tim 2. Dan dia posisi kan harus di zona aman dulu. Begitu saya gerak baru dia maju ngambil, saya lari. Udah siap, turun kita. Saya berdua sama Soleh. Leh, badan gue gede. Ingat jangan lama Leh. Nih dibasahin banget mas. Dibasahin banget nih slayer kita. Buat menghambat racun lah paling enggak. Susah apa sih mas, cuma daripada kita ikut modar gitu kan. Tenda kita buka lebar-lebar. Ya supaya udara masuk, minimalisir, kita tunggu dulu sampai mungkin ya semenit lah, kita tunggu dulu angin masuk. Saya siap sama Soleh, tim 2 siap. Langsung saya masuk. Soleh kaki, saya bagian atas. Angkat keluarin, tim 2 langsung nyambut. Berpindah kan. Dari tim 2 dibawa lagi ke tim 3. Nah tim 3 tuh posisinya udah sarung tanduk lah. Jadi karena posisinya udah aman. Sementara saya Soleh sama tim 2 langsung berlari ke atas mencari udara segar. Langsung minum madu sama dicampur jeruk nipis. Ya entah bener apa enggak, paling enggak waktu itu sugesti kita ini bisa menetralisir racun. Jadi saya bilang jangan banyak gerak, soalnya racun bergerak kalau kita banyak gerak racun itu cepat nyebar. Diam, tenang. Jadi yang evakuasi di zona mau tadi istirahat dulu mas, nggak boleh saya bikin gerak tuh dia. Tunggulah sampai 15 menit baru boleh gerak. Ketika kita lagi istirahat tenangin diri supaya nggak ngos-ngosan, datanglah korban ke base camp kita. Pas banget saya bilang taruhnya sini depan gue. Taruh tuh udah ada matras. Korban ditaruh. Begitu korban sudah ditaruh, rekan-rekan korban, bang ini gimana bang, Mr. X, bukannya Mr. X ya. Kalau saya sebut namanya, kasihan almarhum. Saya lihat, dari juga saya kan. Gitu saya elus kepalanya, saya pegang ladinya, diam. Matanya agak kebuka. Langsung teman-teman saya langsung panggil, oh bro sini semua, buat nutupin nih kondisi supaya teman-temannya ya lihat kalau korban ya. Soalnya kenapa, psikologis rekan-rekan korban ini akan hancur kalau tahu korban ini udah ada. Makanya kita amankan, kita langsung tutup, terus teman-teman korban langsung dijauhin. Kamu mau enggak? Begitu matanya udah kita tutup, mulutnya udah kita rapetin, baru kita buka lagi. Terus ditanya, kenapa pingsan tidur. Rekan-rekan langsung kita kasih kode bahaya. Lu bisikin deh obat merah. Jadi kalau ada yang nanya, kalau obat merah nih berarti udah meninggal gitu. Supaya kalau kita ngobrol nggak tahu nih temen-temennya, Mas Mantan ngerti lah militer. Kode kita obat merah begitu. Wow, udah tahu semua nih. Dia tahu rombongan kita. Korban awalnya biasa mas. Itu supaya situasi kondusif. Masih dipijitin sama kita, padahal kita tahu nih udah nggak ada. Gitu. Kalau temennya korban nanya, wah nanti dibawa aja dia. Sebenarnya teman-teman korban udah curiga, cuman karena kepiawaian kita waktu itu berkoordinasi antar anggota, situasi benar-benar aman lah. Sampai kira-kira 2 jam kemudian datanglah rekan saya nih, sama-sama pelatih lah, dia baru operasi khusus buntu. Weh, gila nggak ada nyambut gua, mana canggung ada semua, satu seri semua. Wah ya namanya pelatih. Wah anak-anak udah diam aja, cuman saya bilang udah urusan gua sama-sama pelatih. Saya panggil sih. Ada apaan katanya? Sini. Agak jauh saya bisikin. Ada korban nggak ada. Oh, tapi mungkin konsentrasi dia kurang kali mas ya. Udah dikasih tahu, udah anak-anak gimana? Udah pada siap loh. Keren lah gitu kan. Tapi lupa kali dia. Udah ngobrol-ngobrol nggak lama, dicek nih korban sama dia. Dicek korban, terus nggak sadar kali mas, langsung diri.
lewat ya, waduh itu yang tadinya kondusif langsung teman-teman korban, wah ngaco, langsung kesurupan, kesurupan, langsung kesurupan itu semua, capek lah kita, saya mau kesel gimana, itu udah terlanjur. Gue bilang kan udah gue bilang tadi kita no silent operation, cuman teman lakinya doang yang tahu. Ntar itu juga posisi pas lagi evakuasi teman lakinya dikasih tahu. Lu bego juga seninya, gue lagi nggak konsen baru selesai operasi. Lalu selesai operasi naik. Kesal juga sama teman saya, kacau soal situasi jadi berantakan kok. Wah, Mas Mandan tuh kesurupan. Termasuk rombongan cewek-cewek kita, mereka juga nggak tahu kan. Kalau ini udah jadi jenazah, cuma laki doang yang tahu. Karena kita mau silent operation ntar malam. Diam-diam korban ini kita bawa tanpa nih cewek-cewek pada mengerti. Itu udah kalau militer udah paham ada. Tapi trik kita di pecinta alam di SAR tuh kayak gitu, silent operation. Berantakan udah. Ini udah ngaco lah, udah chaos nah. Kita obatin yang ini sembuh, yang ini kesurupan. Ini sembuh, yang tadi udah sembuh kesurupan. Terus dibacain apa aja nggak mempan. Akhirnya di tengah-tengah situasi yang crowded kayak gitu, saya bilang nih cewek-cewek bisa semua. Langsung saya bentuk tim. Teman-teman korban saya bilang, lu laki, udah, lu nangis terserah mau nangis kayak apa. Tapi konsekuensi udah nggak bisa ditolak. Gue pun udah masuk di sini. Lu sekarang ikut aturan gue, kalau enggak gue hajar semua. Udah gue bilangin tadi sih. Ini urusan nyawa. Siap bang. Gak jangan nangis lu, hajar di sini. Pokoknya saya marah-marah. Dia bang, udah kayak nggak perlu macem-macem, yang penting ini korban turun. Bikinlah tanda tunggal, karena kalau tanda ganda kita repot kan. Mendingan kita masuk tanda tunggal aja, orang udah gak ada. Bikin tanda tunggal, kayu doang, masukin ke dalam sleeping bag, kita ikat. Udah aman. Langsung saya bilang ke beberapa orang senior juga, pelatih yang tadi nggak sengaja teriak, lewat gitu kan. Lu tunggu sini handle situasi, gue mau cover korban sampai ke lapangan. Kayak itu setengah jam dari lokasi kita nih. Udah tim satu biasa kan, 2 depan 2 belakang, 1 menunjuk jalan. Wajib nih menunjuk jalan Poki, kalau enggak kesana-sana minta. Istilahnya dia komandannya yang bilang kiri, kanan, kiri, lurus, awas batu. Nah itu harus ada kan, kadang-kadang kalau yang nggak ada ilmunya kan main bawa-bawa aja itu bahaya. Harus ada komandannya. Nah ini komandan ini yang istilahnya yang di depan, dia yang kiri awas batu, kanan. Nah udah saya bentuk tuh 3 tim roll. Setiap udah terasa nggak enak, bro sebagai komandan harus bisa mengendal situasi. Komandan kedua siap, 1 cadangan Poki. Cadangan dia memang harus seperti itu kan, Mas Pandra tau lah. Ini teknisnya hampir, kita juga diajarin militer kok. Semua teknis itu jalan, baru saya komandan pertama Poki, Mas Mandra, untuk sampai ke lapangan. Ada itu bekas kayak lapangan lah di tengah-tengah Gunung Salak. Udah saya bawa, saya komandan duluan. Awas kiri, awas kanan, awas lubang. Udah ngikutin tuh tim pembawa. Ya, saya nggak tahu nih situasi crowded di dalam di camp itu, saya nggak tahu lah, karena udah saya serahkan kepada senior yang seliting saya. Tugas itu kepada dia. Udah saya jalan. Awas kiri, awas kanan, nggak ada apa-apa. Sampai saya ke lapangan, kebetulan ketemu anak pramuka, mereka bawa radio kan. Pas banget. Wah mas, bisa pinjam radio nggak? Kenapa bang? Ini ada korban meninggal. Kontak ke bawah. Ternyata entah mereka belum piawai menggunakan radio atau gimana, itu sulit mereka dapat sinyal di bawah tuh. Saya juga waktu itu belum begitu piawai menggunakan radio. Jadi aduh gimana nih. Pas ada sekitar 5 menit akhirnya dapat kontak, tapi bukan dari petugas, dari jeep. Jadi ada sekitar 30 jeep ya. Kalau saya nggak lihat, soalnya kan posisi saya di atas. Begitu kita kontak-kontakan, melaporkan situasi kepada orang yang di bawah, ternyata malam itu mereka nggak bisa naik. Kalau bisa diturunkan aja jenazah. Ya udah, saya bilang ke teman-teman, tolong di cover sampai bawah, gue cuma sampai sini, karena yang hidup pun harus tolong ya. Gitu. Situasinya soalnya chaos, kesurupan. Udah mereka saya lepas semua jalan. Sepanjang perjalanan menurut tim yang mengangkat jenazah ini ya macam-macam katanya mas. Dia diikutin genderuwo, dicegat macan kembang, dibayangin burung besar tapi bukan burung celepuk. Itu saya nggak tahu, soalnya saya nggak ikut. Udah setelah mereka udah nggak kelihatan, saya kembali tuh jarak setengah jam nih dari lapangan ke camp saya sendirian di tengah hutan. Sepanjang perjalanan ini
ketika saya sendiri, saya cuma ngerasa gini, kok di belakang kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi sosoknya sosok si korban. Seperti merinding, seperti sosok korban. Cuma saya cuek aja, saya bilang merinding saya mas. Saya bilang, bro, udah lo tenang. Emang apa sih yang lo mau sampai? Enggak, dia diem aja. Setiap saya nengok nggak ada, mas. Nengok nggak ada, saya center nggak ada. Saya cuekin lah. Begitu sampai ke camp, pas banget nih waktu itu mamanya Ari masih calon istri. Pas banget bagian dia nih ya, saya namanya calon suaminya langsung handle, pegang. Ketika mamanya Ari sadar, yang lain sadar. Hening, silent. Wah, aman. Saya tanyalah nama si korban dari rekan-rekan wanitanya. Karena cuma rekan wanitanya yang kita tinggal. Untuk kita evakuasi besok pagi. Mbak, nama korban siapa? Disebutlah Mr. X bin Mr. C. Gitulah disebut. Yaudah kita doa aja yuk. Kita doain supaya almarhum ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Atau sisi mananya lah. Pokoknya kita doakan aja supaya jalannya, supaya kepergiannya tuh enak. Udah kita langsung semacam pengajian mas. Ada yang mimpin doa tuh. Karena saya nggak begitu bisa kan. Doa. Selesai kita istirahat mas. Nah, karena rekan-rekan korban ini 3 orang dan tenda perempuan kan cuma muat 3, kita buatkanlah 1 tenda. Tetapi posisi kosong hanya ada di tempat kita naruh jenazah. Kita buatlah di situ. Asumsinya nggak apa-apa lah, bekas mayat doang ya kenapa gitu. Tadinya baik rekan-rekan korban maupun dari tim kita nggak ada yang ngomong mas. Cuman saya bilang gini, ya nggak apa-apa, orang udah meninggal mau udah selesai urusan, rumah kembali langsung kepada Allah. Ya, teorinya ini. Percaya deh buat saya. Nah, yang laki-laki semua saya suruh jaga gitu. Yang mau istirahat silahkan istirahat, tapi harus sigap lah kalau ada kode bahaya. Kita bunyikan. Lagi santai nongkrong sambil ngobrolin. Oh, tadi udah dibilang, lu juga sih lah semuanya. Kan udah dikasih tahu ini mau silent operation. Lupa. Sorry gitu ya. Kita lagi kayak gitu tiba-tiba dari dalam tenda. Kayak tadi lagi mas. 1. Semuanya masuk lagi. Itu berapa orang cewek itu? 6. Di dalam tenda itu? Dalam tenda. Karena emang tenda dungu yang gede itu. Yang harusnya digunakan untuk calon anggota. Itu diisi jadi buat cewek-cewek. Kaget langsung sigap buka tenda. Keluarin semua. Satu-satu. Mamanya Ari pencet sini sadar. Teman-teman korban pencet sini baca-baca sedikit sadar. 1 nih yang gak sadar. Dibacain apa aja. Mau ayat apa aja. Enggak. Tetap begini posisinya. Itu 1 orang, yaitu Bunga. Kembali lagi Mbak Bunga jadi sentral. Itu sampai kita taburin garam. Wah enggak, akhirnya agak paham saya. Udah diemin gak usah nengok, tanya aja. Saya tanya, bro, gua tahu lu mau mengucapkan sesuatu, tapi nggak gini cara. Soalnya alam lu sama kita udah beda sekarang. Biarin ini Mbak Bunga siuman dulu, nanti dia cerita. Digituin doang mas, langsung lah sadar ibu kan. Sadar. Bang, tadi almarhum ini di situ dia ngomong sama abang teriak-teriak katanya. Jadi bang terima kasih gitu. Cuma kita kan nggak tahu mas, cuman merinding dong kayak apaan sih. Tapi nggak ada. Oh yang denger yang kesurupan itu? Cuma si Bunga ini. Jadi si Bunga ini bilang, bang tadi almarhum ke semua orang, bang makasih udah nolongin. Cuman saya doang yang jadi korban. Cuman di posisi ini juga kata si Bunga tuh dia kayak ketakutan ada di situ gitu. Kayak ketakutan ya. Pokoknya intinya dia ngomong terima kasih ke seluruh orang yang ada di situ, terutama ke saya karena berkali-kali. Enggak ada yang denger. Nggak ada yang denger ya. Siapa yang tahu? Sering ya kita nggak. Saya nggak begitu paham. Jadi dia ini mau ngucapin terima kasih. Nah, Bunga itu kesurupan mungkin gara-gara si Mr. X ini mau, ya itu tadi memberikan message, memberikan pesan kepada kita. Oh ya udah, Bunga, udah tuh, kita doa lagi lah, kita doa. Nggak lama, selesai doa, Bunga melotot lagi. Kamu harus ganti dia, jadi ke saya.
Saya agak kaget. Maksudnya saya nggak makan malam ini. Suaranya beda tuh Bu. Terus saya bilang, terus kalau lu nggak makan kenapa? Saya yang tadinya udah capek, ada rasa takut ketika diancam harus ganti, kesel saya bawahnya. Saya langsung liatin, ayo mau di mana sih? Emang lu sanggup? Tahu nggak? Ruh gue ini ada di aras, ada di sebuah daun tertulis nama. Malaikat maut aja nggak berani nyabut kalau nggak Allah izinin. Apalagi lu, saya bilang. Lu siapa sih? Lu malaikat maut? Itu daun itu kalau nggak jatuh, malaikat aja nggak berani ambil. Lu siapa? Ayo sekarang. Kalau gue belum takdir mati, lu mau jin iblis kalian gue gak ada urusan. Pegangnya sama anak-anak karena saya kesel kan. Ambil sedikit sadar bunga sadar tapi nggak mau ngomong dia. Kenapa tadi Bu? Bang besok cepet-cepet turun ya. Setelah kejadian itu kita alhamdulillah itu sampai pagi nggak ada apa-apa. Oke, cuman kalau merinding entah korin almarhum masih ada di situ, entah yang tadi minta ganti. Tapi karena kita udah letih, capek dan segala macam, stres lah bisa dikatakan, kita cuek dah. Akhirnya sempet tertidur, ganti-gantian lah bisa dikatakan, ganti-gantian ada tim jaga gitu. Tidur bangun-bangun saya sekitar jam 8. Langsung saya suruh makan semua. Terus saya ambil alih komando sama berdua nih pelatih. Pelantikan atau acara prapelantikan ditutup dulu karena ada situasi yang di luar dugaan. Apel penutupan, doa bersama, makan, packing, kita turun. Begitu kita turun baru nih tim SAR naik. Nanya apa kita, barang-barang korban mana tuh? Hati-hati Mas, pas banget di lokasi yang keluar belerang. Dan kita kasih keterangan, kita lanjut. Begitu sampai bawah sekitar 2 jam karena kita ambil sekitar 1 jam karena kita ambil jalur pintas. Anak-anak udah pada lesu tuh. Udah lesu aja. Saya tanya kenapa? Semalam diliput Bang. Cuman begitu kita mau kasih keterangan, ini orang-orang ini semua yang pada ngaku ngambil jenazah. Ini segala macam dikarang-karang lah kronologis kejadian gitu. Ini anak-anak kan masih SMA ya nggak bisa ngomong kan. Saya bilang ya nggak apa-apa. Yang lanjut saya buat kenapa lu ngomong kayak ini? Saya tenangin. Ya. Oh ribet. Nah, kita kumpul biasa karena di sini seluruh anggota udah kumpul, kita apel penutupan, terus kita temuin rekan-rekan korban, kita kuatkan, kita sewa angkot lah terus bawa. Karena ngejar kereta Sukabumi yang dari Sukabumi menuju Bogor. Itu sekitar jam 3:30 kan dia sampai di stasiun Cicurup. Udah kita buru-buru turun. Dua angkot. Singkat kata sampailah kita stasiun Cicurup, nunggu nggak lama masuk kereta tuh Mas. Penuh. Udah anak-anak cewek-cewek udah dimasukin semua di dalam kereta. Udah kereta jalan. Di tengah perjalanan itu kan frame-frame tenda atau tiang-tiang tenda kan kita taruh di atas. Nah salah satu frame itu jatuh menimpa ke kepala ibunya Ari atau mantan istri saya. Langsung diem nih waktu itu calon istri saya, mantan kalau sekarang. Gak lama dia teriak, lain suaranya. Saya kaget, langsung saya pegang, biasa teknisnya kan di sini saya pencet, sadar, pingsan langsung. Dua lagi, lu semua harus jadi gantinya. Suaranya udah bukan suara bunga. Biasanya suaranya serak-serak gimana? Nenek-nenek. Gara-gara lu deh. Gua harus puasa. Padahal harusnya tahun ini. Pokoknya intinya saya 6 orang harus naik ke atas untuk jadi ganti. Kalau enggak yang 2 ini akan dipaksa diambil. Wah repot dari kereta. Hampir sama jadinya kayak di Slamet tuh. Di kereta ribet banget kita. Begitu sampai ke stasiun selanjutnya ke arah Bogor, Maseng atau apa, kita turun, kita ke pinggiran stasiun, sadar nih semua, ya kereta udah jalan, sadar gitu kan. Ya mana duit cekat gitu kan, soalnya panitia yang pegang duit udah jalan duluan, kepisah. Karena saya bilang urgensi aja, yang lain kan sekolah, udah yang mau di sini aja, tersisa lah 6 orang gitu.
Begitu udah pada sadar nggak lama lepas maghrib jadi lagi Surupan lagi. surupan lagi si buah ngamuk. Pokoknya ndik satu orang, kamu semua harus ganti, harus balik, kalau enggak saya cabut nyawa kalian sekarang. Ketawa kita semua, cuman juga ngeluarinnya nggak bisa gitu. Gimana ngeluarin habis udah kalau itu Masih di stasiun. ya masih di sini. Kenapa selesai sholat maghrib keluar tuh jemaah masjid, udah bawa aja ke imam masjid gitu kan. Gua dibawa ke belakang lo ke imam masjid. Gua lagi ngamuk-ngamuk kayak gitu, biasalah air putih di taruh di muka gitu kan, terus berkomunikasi lah nih si bapak, ditanya iya jin salah, iya sarang salah, wah ngomong udah bahasa Sunda, terus saya artinya nggak ngerti ya, intinya gini, oh nggak bisa ya, masa kalian mau ngambil 7 nyawa manusia, emang kalian siapa gitu. Nah itu proses pengobatannya nggak terlalu rumit lah, karena juga banyak jemaah masjid lah, pencet baca keluar sadar ya, sebelum sadar dia ngancem lagi kan, kalian kalau kembali ke Kawah Ratu saya ambil, minggu depan saya udah kesana lagi. Saya bilang jadi ayo minggu depan kembali lagi dalam hati gitu ya. Udah sadar si gua omongan, bang itu nenek-nenek jadi di Kawah Ratu itu bang, kalau dalam penglihatan saya pas lagi nggak sadar itu ternyata bukan kawah, tapi ada beberapa rumah tapi bagus gitu. Bagus, tapi rumah bukan rumah sekarang gitu, dalam artian bangunan-bangunan batu tapi bagus lah, ada sekitar 4 kan. Nah di 4 rumah itu ada yang paling bagus di atas. Nah yang mau ngambil ini ternyata dia posisinya ada di paling bawah. Kata bunga ini dia diomel-omelin nih sama yang di atas. Gimana sih? Jadi nggak makan semua nih kita, masa gitu aja gak? Dia taruh kata kayak gitu lah. Terus ya udahlah si bunga sadar tuh. Ya udah bung, biarin aja itu kan urusan mereka. Urusan kita seperti tadi saya bilang, kalau nama kita di aras tadi memang belum waktunya jatuh nggak bakalan mati, udah santai. Alhamdulillah tuh bos, selama malam itu nggak ada apa-apa deh, aman. Singkat kata besok pagi datang kita naik kereta yang ke Bogor, dari Bogor sambung ke Jakarta. Di Jakarta kita kumpul, evaluasi, pulang ke rumah masing-masing. Ini belum selesai nih ceritanya. Ketika semuanya udah selesai evaluasi, saya kan nganterin mamanya Ari nih ke rumahnya kan, karena waktu itu kan masih siang ya, kita kan berangkat pagi masalah dari Masek. Saya anterin ke rumah ibunya Ari, sampai sore saya di rumah ibunya Ari, saya pulang ke rumah, mandi lah cerita. Itu saya lagi mandi, kok tiba-tiba belakangnya merinding gitu, depan kaca nih kan, saya nengok ke belakang. Begitu saya nengok ke kaca, bayangan almarhum tuh di kaca, senyum, ucapin terima kasih. Itu saya lagi nggak pakai apa-apa, langsung sambil anduk keluar dari kamar mandi ke kamar. Duh, masuk ke kamar diem. Begitu lagi merem gini, ada lagi, bang makasih, taruh kata gini bahasa. Dia nggak ngomong nggak, tapi kita dengar, bang makasih udah nyelamatin saya. Dia baru tuh, harusnya 7 orang, tapi alhamdulillah Allah kok abang cepet gitu. Oh ya udah, melek, nyalain lampu. Nah, udah saya duduk, rokok ngopi. Dalam hati mau mandi gue masih merinding nih, hebat saya lagi. Justru di rumah beda, awalnya kok jadi lebih takut gitu ya. Lagi santai nggak tahu si tulang ngapain, bang ngetok kaca kamar kan, bang buka kaca kamar, kenapa bang masuk buka pintu depan ya deh, buka masuk ke kamar, bang almarhum tadi datang lah gitu, mereka lagi pada nongkrong lagi pada minum sampai pada sadar semua. Lagi pada mabuk cerita, udah diam dulu mulut tuh bawa saya bilang gitu kan. Gue udah sadar gitu kan. Kenapa? Tadi bang lagi pengen dijutar anak-anak bang. Tahu-tahu ada orang bang, pakai topi, ketutup mukanya nggak kelihatan, datang ikut nongkrong. Namanya mereka lagi pada minum, dipikirnya ya inilah teman-teman juga gitu. Tahu-tahu nih yang orang datang itu kedengeran sama mereka ngomong ini, bang, makasih ya udah mau ngurusin saya, mau nyelamatin teman-teman saya. Langsung yang ada gue, wah, luar. Itu saksinya banyak. Semua itu saksinya masih pada hidup ya. Nah termasuk tulang tuh ada di rumah saya kan. Laporan saya bilang, waduh. Nggak lama tuh setelah si tulang laporan, landai laporan. Tadi gue di kamar gue almarhum
ngucapin terima kasih tapi dia nggak ngomong. Nah, datang lagi Komeng cerita, tadi maghrib bokap gue ngeliat orang nggak permisi, nggak assalamualaikum, kan bokapnya dia lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba ada orang kok masuk ngomong aja, padahal kan ada tuan rumah kan, ngomong masuk ke kamarnya teman saya sih. Begitu masuk langsung ucapin, Bang Komeng terima kasih. Pokoknya kata-katanya nggak jauh beda dengan yang saya dengar lah gitu. Kejar sama bokapnya, siapa? Andy kan namanya, Andy. Kamu di Kawara tuh habis ngapain? Habis nolongin orang meninggal Pak. Oh ya udah, diobatin gitu ya bapaknya. Selesai diobatin setengah 12 datang ke rumah, laporan kayak gitu tadi. Anak Depok semuanya sama, termasuk yang lain. Pokoknya semua yang ada dalam proses evakuasi itu semua didatengin satu-satu Mas. Jadi si korban ini mengucapkan terima kasih karena harusnya 7 orang yang meninggal di area Kawara itu. Tapi karena kesigapan kita atas izin Allah dan mungkin takdirullah juga, kodrat yang membuat kita bisa menyelamatkan mereka, akhirnya cuma 1. Nah di sini sempat terjadi perdebatan sebenarnya. Karena apa? Minggu depan kan kita harus melakukan acara pelantikan. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, udahlah hidup mati Allah ngatur. Yang penting kita prepare, siap-siap supaya kejadiannya tidak terulang lagi. Nah itu oke. Jadi Mas, proses evakuasi dari pengalaman saya di sini kejadiannya ada 2 sisi menyedihkan dari sisi nyata, juga sisi goib yang mengiringi proses penyelamatan korban. Terlepas dari teman-teman mau percaya atau tidak, inilah kisah saya, kisah yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sahabat 7 Rupa Channel, kita tanya beberapa poin yang tadi diceritain Bung Arya Sena. Bro, tim yang lo evakuasi total berapa orang? Oh, dalam ingatan saya kurang lebih 10 orang. Mereka tuh di deket Kawara tuh, ya kan? Mereka ada di zona merah. Zona merah Kawara itu tadi, zona hitam itu di dalam tenda. Iya, mereka bikin tenda di atas keluar kawah. Kawah itu. Jadi kata mereka hangat. Oh hangat. Jadi pada saat satu orang naik merayap sampai ketemu bro, berarti yang lain sisanya itu di dalam tenda. Sebagian yang selamat itu udah di luar tenda semua. Hanya 1 orang itu mereka nggak sempat karena udah buta. Oh, nah pada saat bro mulai turun dengan teknik bro lah ya, pakai masker dibasahin gitu kan. Waktu itu bukan masker kali ya, apa slayer dibasahin dan harus berapa detik kan, jangan sampai 1 menit lah, kurang dari 1 menit kita harus lari gitu. Nah itu posisi mereka lagi ngapain tuh bro? Apalagi gimana tuh yang bro lihat? Kan bubar nih posisi mereka, udah di luar tenda, lagi ngapain tuh? Saya datang ke tenda itu posisi korban yang selamat sudah diamankan ke zona yang aman lah, zona putih lah, zona hijau pokoknya putih, udah diamankan ke zona yang tidak berbahaya. Jadi itu anggota saya yang mengeluarkan mereka jadi dari zona hitam ke zona hijau. Ini maksud pada saat anggota bro mengamankan mereka posisinya lagi ngapain tuh? Pada jongkok di sekitaran tenda itu. Udah nggak mampu jalan? Udah nggak bisa ngomongin, buta sementara, betul-betul buta, nggak bisa. Nangis atau apa gitu? Udah nangis, kata nangis terus. Sesak napas gitu? Alhamdulillah enggak. Oh. Menurut cerita dari rekan-rekan yang Evakuasi ke zona nyaman gitu. Oh mereka posisi dalam keadaan jongkok semua, nggak bisa jalan karena nggak bisa lihat. Itu pun proses pemindahan dari zona hitam ke zona hijau itu sulit, jatuh mereka juga kan harus dipegangin satu-satu. Jaraknya jauh bro dari zona hitam ke zona nyaman. Sekitar 30 meter. Lumayan jauh. Isi medannya licin Bang, Mas, licin. Itu yang evakuasi 2 orang kan? Yang evakuasi itu banyak. Gantian lah pokoknya. Gantian. Dapat 1 tarik. Enggak, kalau yang dari luar tenda itu memang cepat bergerakan karena yang paling berbahaya yang ada di dalam. Nah ya. Tenda itu nggak boleh dibuka. Saya bilang tutup lagi lah. Karena saya udah tahu deh pasti nggak ada kalau udah ngisep itu nggak ada yang selamat, udah pas pecah paru-parunya. Makanya saya bilang amankan gitu. Sementara korban hidup, korban yang paling udah diraih itu lah yang harus segera diselamatkan. Jumlah yang selamat 9 orang, termasuk yang merangkak. Oke. Gila juga ya. Nah,
pada saat lu mengevakuasi terakhir yang ada dalam tenda, kan segera tuh lu buka dulu berapa detik biar udaranya masuk, baru angkat ke zona hijau. Aman lah. Hitam ke merah. Ke merah dulu. Iya, Oke. dari merah baru nanti ke hijau gitu. Itu udah tahu lo. Karena nggak ada yang selamat. Yang lu bilang tadi pakai pencet. Di atas nanti. Oh, di zona udah hijau lah itu. Nah, tapi logika kita, karena saya berapa kali evakuasi orang di situ, kalau dia sudah menghirup gas itu, paru-paru pasti, kecuali Allah berkehendak lain. Jadi saya langsung masuk kondisi korban terlungkup. Bro yang langsung dari zona merah nih. Saya masuk zona hitam, Nah, dari zona hitam ke ke zona merah. zona merah pun anak-anak yang nyambut dia di posisinya di hijau dulu. Udah estafet dia. Nah, begitu saya keluar bawa mereka langsung lari nyambut. Oh, oke. Itu tekniknya supaya minimalisir korban. Jadi mereka pun bergerak cepat, sama-sama lari. Kalau kita kena racun, rumusnya jangan bergerak, harus diem di tempat yang udaranya segar. Mau dicatok ular kayak apa, diem, wah boleh banyak gerak. Itu udah rumus. Kalau kita ada di alam bebas, kena racun diem. Soalnya kalau jantung kenceng lompat, itu racun makin cepat masuk ke zona vital. Iya. Mati kita. Tapi kalau misalnya kita jantung gak deg-degan, aman, itu pelan aja racun dia. Kita minum vitamin segala macam, itu kita 50-50 masih bisa hidup. Selebihnya Allah deh. Tapi teorinya mungkin Mas Mandan lebih paham. Kita diem, nggak boleh jantung tuh memompa darah terlalu kencang. Itu teori yang kita paham dan memang seperti itu prakteknya. Nah, jadi bro udah yakin dia udah nggak ada, itu pas nih zona hijau. Dan Nah. dari saya pertama kali masuk pun yakin dia udah nggak bakal bisa ketolong karena menghirup gas beracun tadi. Saya pun menghirup pun bisa selesai juga. Terus sendiri bro angkat tuh. Berdua sama teman. Ya, sampai ke zona merah. Zona merah. Langsung oper lagi. Per kita lari, diem. Nggak boleh bergerak itu teman saya. Ngerinya juga ada yang kehirup ke kita dan itu berbahaya. Makanya kita jantung nggak boleh. Terlalu taktik. Karena jantung harus tenang aja. Itu rumusnya nih teman-teman ya. Itu rumusnya kalau kita kena racun. Oke. Jangan lari, jangan panik. Udah, selebihnya mati urusan Allah dah. Gue dia gue tentara kan gitu semua. Aja belajarnya yang benar gue. Sampai ahli. Iya. Nah, satu lagi bro. Nah, pas udah tahu ini lewat kan, udah almarhum. Kesulitan pertama nih. Ini dari tim mereka apa semua tim yang ada kan gabung nih jadi yang 10 orang, 9 berarti kan sisa 9 orang. Tuh cewek cowok. Cewek semua. Cewek semua. Only cewek. Hanya perempuan. Baik dari tim si korban maupun dari tim kita. Yang kesurupan. Kesurupan masalah. Dari jumlah mereka cewek berapa orang? Mereka cewek 3, kita cewek 4. Apa 5 ya? Ya kita 5 lah. Nah, Jadi 8 cewek itu kesurupan langsung. Cuma satu nggak si Nita yang kesurupan. dari tim bro. Dari tim saya cuma si Nita, yang lain semua kesurupan. Ya, tapi kesurupannya wah doang gitu. Bukan kesurupan wah. Beda ini wah udah kelar. Ini wah pindah-pindahan gitu. Itu kayak ini yang perempuan ini dapat masuk akal. Begitu doang. Nah pas gue udah kirim tuh jenazah ke bawah, di estafet lagi sama tim lain, termasuk tim bro kan ikut ke bawah beberapa orang. Bro balik, mereka disatuin di satu tenda kan. Nah, mulai kesurupan yang kedua sama. Iya, ternyata di sini menurut pengakuan Bunga bahwa almarhum itu mau mengucapkan terima kasih. Tapi ya karena kita dunia yang udah berbeda, jadi itu caranya mungkin dia yang kesurupan lah dari kesurupan. Cuman dari 7 wanita yang kesurupan hanya satu nih yang dapat message. Rupanya Mbak Bunga tadi. Dari Mbak Bunga lah kita tahu bahwa Mr. X sangat berterima kasih. Cuman dia teriak-teriak katanya kan. Iya. Gak ada itu siapa. Cuman kan kesurupannya dua tipe nih. Satu terima kasih, satu marah-marah. Nah iya, itu nanti setelah kejadian itu. Isi Bunga marah-marah di dalam tenda lagi. Iya, di luar, di depan api unggun. Depan api unggun. Karena posisinya masih sama, cuman kita baru doa-doa sebentar. Selesai doa, mau istirahat, masuk lagi. Penghuni situ marah. Mau ngambil saya. Cuman saya waktu itu kan punya prinsip seperti yang saya bilang tadi. Jiwa kita, roh kita udah tertulis di aras. Kalau daun itu belum jatuh, malaikat maut pun gak berani ngambil. Pas lu di kereta, kan masuk lagi untuk kesurupan lagi. Mantan istri lu nih. Message-nya
istilahnya dia sebenarnya minta tumbal 7 orang, tapi yang berhasil cuma 1 dan lu disalahin. Dan saya harus balik lagi ke atas menyerahkan diri, enak aja. Yang putanya nih kan. Iya maksa. Aku situasi di kereta itu gimana bro? Kan banyak orang tuh, Iya kacau. yang penumpang lain juga nyaksin. Yakin itu saksinya bisa dihadirkan kok semua satu persatu. Soalnya deket-deket rumah semua. Masih pada hidup semua. Terus suasananya gimana tuh? Wah ini jin ternyata siluman ini sampai kereta tuh diikutin gitu kan. Iya, kita teringat lagi lah kejadian-kejadian yang sebelumnya. Lu ngomong gak tuh? Kenapa lu minta 7 gitu kan? Kagak. Kesel aja udah. Ya di sini intinya kalau menurut Bunga itu atau menurut pengakuan dia di saat dia sadar ya. Kalau Bunga ditanya mungkin dia mungkin apa namanya kesadarannya kan masih belum pulih banget. Istilahnya di saat dia lagi antara sadarnya kan nih Mr. X ini. Nah, Gue ingat tahu sih ya. Itu kenapa dia waktu di gunung di Kawara tuh takut-takut itu. Dia tuh mau diambil juga tapi karena doa-doa kita. oh jadi dia walaupun meninggal tapi lepas. Nggak itu balik. Oh makanya di akhir tuh cerita dia datang ke semua teman-teman lo termasuk diri lo untuk ngucapin terima kasih. Walaupun dia meninggal tapi dia nggak akan dibawa ke sana. Akan jadi tumbal dan teman-temannya juga terutama teman-temannya kan masalah. Oh oke. Jadi dia bersyukur karena cuma dia yang ada. Yang lain sementara Dan dia pun nggak jadi tumbal. dan demi Allah lillahi ta'ala mas. Setiap kita ke Kawaratu dengan izin Allah, nggak cuma saya, semua orang yang terlibat evakuasi itu pasti bisa menyaksikan beliau almarhum. Tapi message juga bro, si Bunga melihat di Kawaratu tuh bukan kawah, tapi kayak komplek perumahan gaib. Ada 4 rumah ada, tapi besar-besar mas. Kayak model batu atau apa gitu rumahnya. Rumah zaman dulu mewah. On. Di batu-batunya pindah gitu. Ini namanya barang gaib. Kita mah nggak bisa lihat sampai detik ini saya juga nggak pernah lihat. Oke, thank you bro. Lengkap pertanyaan gua. Sahabat 7 Rupa Channel, hati-hati mendaki gunung Kawaratu di Gunung Salak, Bogor. Perlu pengalaman yang tinggi. Dan pengalaman-pengalaman Bro Arya ini boleh dijadiin pesan nih untuk para sahabat 7 Rupa Channel. Oke, kita langsung masuk Mas Mandra. Saya dari yang diceritakan realita di lapangan oleh tim kita Mas Arya Sena tadi, pakarnya pendaki gunung, kita anggap pakar karena sudah melebihi daripada kita Om Oki. Udah ratusan gunung, mulai dari gunung Rinjani, Gunung Gede, Gunung Slamet sampai di luar jauh sudah dijejaki sama beliaunya. Saya berusaha untuk memberikan tanggapan Om Oki, boleh secara santai aja Om Oki ya. Karena sudah merinding dari tadi tuh. Kalau saya bikin merinding lagi saya nggak bisa cerita nanti. Pertama-tama kita tetap panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan nikmat dan segala keselamatan kita semua termasuk Mas Arya Sena diberi keselamatan dan tim untuk senantiasa menyebarkan sholawat dan kebaikan menjejaki gunung-gunung di seluruh Indonesia. Dimanapun tempatnya itu Mas Arya penuh dengan pengalaman adventure, edukasi serta pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan oleh rekan-rekan yang mulai dari pemula ataupun rekan-rekan yang sudah senior yang ingin mendaki di gunung-gunung tertentu. Itu yang pertama Om Oki, Mas Arya Sena. Selanjutnya tadi saya sempat mendengarkan satu yang saya sangat respect ke Mas Arya Sena. Apapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, Mas Arya Sena itu satu, ya kan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dimanapun tempatnya kita, roh kita tempatnya di Ares, ibaratnya daun jatuh pun kalau tidak seizin Allah
tidak akan jatuh. Apalagi ruh kita yang dipegang oleh Allah SWT di arsy seperti itu. Itu berarti ketauhidannya memang luar biasa. Selanjutnya Mas Arya Sina tadi memulai dari camp di Pasir Renggit, Mas ya. Pasir Renggit, bikin bivak serta bikin acara dan sebagainya. Di situ ada mandi dan sebagainya, bikin acara survive atau edukasi Mas ya. Yang saya lihat dari segi spiritual Om Oki, di situ itu ada sendang gaib. Sendang gaib itu mungkin dari kasat mata kita melihat itu hanya sekedar sungai atau air yang biasa buat mandi, akan tapi di situ ada sendang gaib. Apabila kita peka dan keadaan capek saat tidur atau antara tidur dan belum tidur, biasanya itu mendengarkan suatu suara-suara, orang Jawa itu apa namanya, gojekan, apa bercandaria, itu sedang mandi di situ. Ya memang di situ ada sendang gaib atau kolam. Kalau orang itu ada bebatuan kolam gaib yang biasa adik-adik cantik-cantik mandi-mandi, ya seperti itu keadaannya. Dan di situ yang saya salut, Mas Arya dan tim tidak melakukan suatu hal-hal yang di luar daripada norma-norma, karena di situ mendidik generasi-generasi yang lebih muda untuk menjadi orang yang mentalnya tangguh, sesuai dengan tujuan. Itu aja intinya. Oleh karena itu alhamdulillah selamat kan gitu. Kemudian naik lagi, masih merinding Mas Arya, udah mulai merinding lagi di kawah tadi ya, di kawah. Mas Arya Sina secara kasmata beserta tim bahkan itu diberi pesan oleh Korin Mas ya. Korin yang meminta yang berterima kasih karena sudah diberikan penyelamatan. Bahkan di situ merupakan ada permintaan tumbal Mas. Memang sifatnya gaib di situ itu jahat Mas. Naudzubillah, sifatnya jahat. Memang benar sesuai dengan apa yang saya ada di penerawang saya itu, di alam yang saya lihat, penglihatan saya itu di sana ada rumah-rumah megah, dan yang relatif lebih jahat itu justru itu namanya, kalau statusnya itu kaum mituhu Mas, babu kalau di orang kita itu. Juragan aja itu yang di atas sana. Tugasnya yang babu itu namanya nenek A. Itu tugasnya mencari-cari itu. Tiap tahun dia harus mendapatkan target makanan atau tumbal. Makanan itu apa? Energi manusia yang masuk ke situ, yang di luar dari batas kewajaran normatif di situ, maksiat, sombong, takabur, itulah energi-energi panas yang akan diserap oleh makhluk-makhluk di situ. Makanya mudah orang yang takabur di suatu tempat itu, karena energinya sudah, dimensinya sudah panas, mudah diserap dan makanan empuk di sana. Sedangkan ruh yang jauh dari ilahiyah, ketauhidan, itu akan semakin dekat dengan frekuensi mereka. Mudah akan dijadikan babu Mas di sana, jadi pesuruh nanti di sana. Alhamdulillah Mas Arya dan rekan-rekan dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, bisa memberikan pertolongan terhadap mereka semampunya di luar daripada takdir ilahi. Ya mungkin yang satu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga aja almarhum senantiasa berada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa beserta amal baiknya.
Pemirsa, terima kasih. Sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton 7 Rupa Channel. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Akhir kata, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Tonton terus 7 Rupa Channel dengan episode yang mengerikan, misteri, dan penuh kegaiban. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.